Halo guys, jumpa lagi di Kertapati Channel. Kita di malam ini di akhir pekan tanggal 15 September kita akan bahas untuk sektor energi ya guys. Nanti kita akan bagi menjadi dua bagian ya. Oke, yang pertama ini ada emiten energi mega persada. Hari ini closing naik 1,4% di 286. Dimana ini untuk candlenya ini udah 2 minggu ya guys ya. Ini break ya dari symmetrical triangle ya guys ya, dimana ini untuk ini masih dalam periode bullish super trend ya guys ya. Dan juga ini untuk daily-nya ini stochastic RSI-nya ini udah ini ya, udah dead cross ya guys ya di area overbought ya. Sedangkan MACD-nya nih golden, cuman kekuatan pembeliannya udah mulai turun ya. Sedangkan untuk weekly-nya kita lihat weekly-nya golden ya di stochastic RSI-nya ini, atau untuk MACD-nya juga sama golden ya. Ini dua candle udah gantung ya guys ya dari symmetrical triangle ya guys ya. Udah gantung dari symmetrical triangle. Terus ini kalau lihat weekly-nya sih kemungkinan besar sih pekan depan ini akan ada koreksi jangka pendek ya guys ya. Ada koreksi ini terlihat dari ini ya, yang dead cross ya ini ya untuk status RSI-nya ya. Cuman masih dalam ini ya guys ya, dalam tren naik ya guys ya. Kita mungkin bisa bikin arah trennya ya. Nah, ini menarik ya guys ya. Ini energi mega persada ini polanya ini kayak ini ya guys ya. Ini bukan uptrend channel ya. Ini bentuknya kayak bullish megaphone ya guys ya. Ini bentuknya kayak trompet gitu ya guys ya. Jadi ini kecenderungannya sih makin ini ya guys ya. Kecenderungan sih bullishnya nih ini ya guys ya. Bullishnya nih cukup besar ya guys ya, karena ini bolanya nih bentuknya bullish megaphone ya. Ini ya, ini bullish megaphone ini bentuknya nih. Ini kayak semacam kayak trompet gitu ya. Jadi kalau bullish megaphone ini berarti nanti dia cenderung volatil, semakin hari volatilitasnya nih semakin ruang untuk kenaikan dan penurunannya itu semakin besar ya guys ya. Gitu. Jadi kebalikan sama kayak ascending sama atau descending ya. Jadi semakin di ujung itu semakin volatilitas semakin kecil, ini fluktuasi semakin besar gitu ya guys ya. Cuman trennya dalam tren naik, cuman ini bentuknya bullish megaphone gitu. Jadi kecenderungan naiknya tuh jadi fluktuasinya tuh lebih besar gitu ya. Itu ini kalau lihat kayak gini sih kemungkinan besar sih mungkin akan ada ini ya. Setelah ini kan udah menyentuh dari upper line dari ini ya, bullish megaphone ini ya. Ini tuh akan turun nih. Jadi kecenderungan sih akan turun.
Jadi prediksi saya mungkin dalam minggu depan ya, mungkin hari 2 sampai 3 hari minggu depan ya, mungkin dari Selasa atau Rabu sih kecenderungan sih akan turun, tapi turunnya turun minor ya guys ya, nggak akan dalam ya guys ya. Nah, ini sebagai support kuat ya di sini nih, di lower line dari bullish megaphone ini gitu. Jadi begitu nyampe lower line-nya dia akan mental lagi ya untuk reversal lagi ya. Ini juga sama di sini udah nyampe di ujungnya, nempel seperti upper line dari bullish megaphone, ini cenderung akan untuk turun gitu, untuk turun. Jadi perkiraan saya sih mungkin dalam 2 sampai 3 hari bursa sih kemudian sih akan turun ya candlenya ya, cuman turunnya turun minor aja gitu. Apalagi dikonfirmasi dengan status RSI-nya nih dead ya guys ya. Dead ya. Cuman dalam jangka time frame yang lebih panjang ini masih akan naik ya guys, untuk apa namanya harga sahamnya ya. Jadi dalam koridor ini aja sebenarnya, naik turunnya itu dalam koridor dari bullish megaphone ini gitu. Oke guys, selanjutnya kita bahas lagi ada Medco ya. Di mana Medco hari ini closingnya 16.30 ya, naik 4,8. Ini ada berita ini ya, grup dia ada kerjasama dengan grup Salim ya, bikin apa ya, pembangkit listrik ya guys ya. Cuma saat apa nama tadi nggak sekilas aja ya, pembangkit listrik apa, cuman saya nggak begitu ini ya guys ya, begitu saya ini guys ya, lebih dalam gitu ya, lihat lebih dalam ya. Cuman rumornya dia ada kerjasama dengan grup Salim bikin pembangkit listrik gitu. Nah ini hati-hati juga Medco ini udah di apa resistnya dari status RS-nya udah masuk area overbought ya guys ya. Udah resistnya dari overbought ya guys ya. Jadi kecenderungan sih minggu depan perkiraan sih mungkin 3-4 hari bursa ke depan sih akan cenderung turun ya guys ya. Dari perkiraan mungkin dari Rabu atau Kamis ya, sampai hari perkiraan 3 sampai 4 hari bursa lah ya, berarti sekitar mungkin sampai Kamis kecenderungannya sih akan cenderung untuk turun ya, untuk dia koreksi jangka pendek ya guys ya. Itu untuk MACD-nya sih masih oke ya, masih golden, cuman ini seharusnya udah overbought gitu ya. Sedangkan untuk weekly-nya kita lihat ini juga ada overbought, juga masuk area overbought gitu untuk status RS ya. Jadi kecenderungan sih mungkin dalam 3-4 hari bursa ke depan sih akan ada koreksi minor ya gitu untuk Medco. Itu selanjutnya, nah, apalagi ini bentuknya nih apa ya, inverted hammer ya guys ya. Jadi ada kecenderungan untuk nanti pembalikan arah ya, nanti minggu depan ya guys ya, untuk nanti akan ada koreksi ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ada Pegas ya. Oke, di mana Pegas ini hari ini closing di 1380 minus 1,7%. Nah, untuk daily-nya Pegas ini udah break up ya. Ini ya udah break up dari downtrend channel ini, udah 1 2 3 ya. Udah ketiga ya. Ketiga ini masih gantung ya guys ya. Masih gantung. Cuman ini ya guys ya, apa namanya? Kalau dilihat ini tekanan jualnya cukup tinggi ya guys ya. Ini volume penjualan juga cukup tinggi ya 2 hari terakhir ini. Gitu. Jadi
Lain halnya kalau misalkan ini candlenya merah, dua ini merah, cuman volumenya kecil ya guys ya. Ini volume penjualannya ini lebih besar daripada saat ini sebenarnya ini bullish engulfing ya. Cuman ini tuh lebih kecil nih, volumenya lebih kecil ini, barnya ini lebih kecil ini. Sedangkan ini lebih besar, volumenya lebih besar. Jadi agak waspada ya guys ya ini untuk ini untuk MACD-nya ini hampir golden ya guys ya. Kekuatan penjualan sudah mulai berkurang. Untuk target RSI-nya ini masih golden ya guys. Sedangkan weekly-nya kita lihat, weekly-nya dead cross ya guys untuk untuk status RSI-nya juga ini MACD-nya nih udah mulai melengkung lagi ya guys ya, udah mulai kayak melengkung mau turun lagi ya guys ya. Jadi kalau view saya sih pegas nih, walaupun dia gantung ini kita lihat juga volumenya gitu. Kalau volumenya besar kayak gini, cenderung sih masih akan ada tekanan ya untuk minggu depan ya, pegas ya. Jadi nanti kalau spekulasi nanti masuk di sekitaran inilah ya, di paling dekat. Paling dekat area ini aja nih, 1345 itu masuk ya. Jadi support cukup kuat ini 1345, 1340 itu cukup kuat ya. Jadi kecenderungan sih untuk minggu depan akan coba tes di level 1345 ini. Gitu. Jadi masih akan ada tekanan untuk pegas mungkin dalam 2 sampai 3 hari ke depan tuh mungkin masih akan ada, perkiraan saya masih akan ada tekanan untuk pegas itu. Jadi ini bentuknya ini kayak false break gitu ya, false break up ya. Itu. Oke, saya rasa itu aja guys. Kita nanti sambung untuk bagian yang kedua ya dari sektor energi. Terima kasih atas support dan perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.